juga ya. Sama-sama tahu tugas sih Om. Gak semata-mata ya tengah jalan bareng sama Romer. Iya, betul. Mereka tahu kalau Romer screening ya screening. So ini dia untuk draft dari game kita yang kedua, match yang kedua. Pembuktian akan KRRQ dapatin clean sweep-nya dan membuat Dewa masih di zona merah atau bahkan Dewa menyamakan kedudukan dan mencoba lari dari zona merah. Alright, kita malah menyaksikan kali ini dengan kondisi di mana Roger ditutup, Alpha ditutup, Chip ditutup, yang dimana kayaknya udah nggak menjadi prioritas untuk dari segi Roger ya. Dan kondisi dari kanan ini melihat ke arah Hayabusa dan juga Dylan dengan head to headnya dia akan coba ditutup, jangan terlalu dini untuk melawan ke arah sosok seorang Proteus dari short player nanti. Matilda. Bahkan ngelepas assassin yang tadi ada Fanny ya, yang ditarget juga. Tapi apakah first pick untuk Fanny-nya sendiri? Ada link juga. Link juga masih open. Kayak gue melihat performanya oke, tapi Gatot Kaca wow. Dulu ya. Semahal itu Kak Om. Karena memang sudah ada pilihan kalau misal link diambil ya mereka bisa pakai Fanny ya. Dibalik juga demikian sama. Tapi kalau Gatot Kaca memang ini adalah intisari dari permainan buat Dewa sebenarnya. Kalau mereka punya Gatot, mereka lebih berani untuk open team fight. Di Romer ya? Diri sebagai Romernya ya. Moiza ya? Moiza juga. Dan kita tahu Moiza adalah salah satu user Gatot yang cukup handal. Benar. Performanya juga bagus banget. Tapi yang ngelihat sekarang ada high loss juga yang open nih. High loss untuk Romer atau XP-Lane bisa jadi opsi juga. Dan ngelihat dari Skylar tadi, Cloud kayaknya gua rasa pool hero-nya terlalu luas. Jadi gak usah buru-buru di atas sih. Ya, mereka bisa main atas lah. Iya, itu aku setuju banget sih. Dan kalau hero poolnya masih terlalu luas, body tuh juga jadi bingung tau gak sih, Lin? Iya. Agak bingung apa yang harus kita tutup sekarang. Karena terlalu fleksibel, terlalu banyak hero yang waste, ngebuang-buang, dan bahkan ini ngebuka Fanny. Ya, ini sih. V1 dibandingkan untuk digunakan oleh sosok seorang Susujin. Wise apa enggak menurut Lim? Gue ngerasa dia memang kasih pilih, Ci. Jadi kayak apapun yang diambil ya dia ambil sisanya. Iya. Betul, ada link kan sekarang. Banyak malah kayak ya mau Julian lagi, oke aja. Ya, mau diadu dengan fighter mungkin Bisa. bisa. juga. Banyak opsinya banyak banget sekarang. Betul. Masih ada Alpha sebenarnya. Tapi kalau Alpha gak ada Matilda terus ada Giv ini lumayan sulit ya. Ya. Buat Alpha. Dipegangin tuh biasanya tuh. Padahal ya, aku tuh berharap Balmond kepake tau. Habis Balmond? melihat Matilda kan bisa nih. Ada Balmond yang sudah di buff. Main objektif ya. Tapi susah, itu susah banget. Ya, karena hero utility ya balik lagi berat banget dan diambil ternyata Bane duluan Om. Bane. Jungle Bane ini salah satu counter Fanny juga tahu. Iya. Defensifnya enak. Karena ada leakage itu bisa putusin dia. Ya, Kaget ya langsung putus kabelnya. bisa balikan gak Ji? Udah putus ngapain balikan? Wah, Gak zaman bos. gak zaman ya. Buat apa? Dan fase kedua Magic is my life langsung ban ke arah Harith. Ya ini waspada untuk adanya magical di arah gold lane ya. Oke, tapi respect dengan Cloud sekarang. Masih ada Nathan sih kalau mau tembusin hero-hero tebal ya. Tapi lawan Fanny Om. Kan Skylar, dia berani nih bawa Iya apapun sih. sih. Jangan Alice. Alice, wow. Cukup menarik juga untuk Alice. Asuransi late game di arah gold lane-nya nanti magical damage butuh juga sih sebenarnya Om. Bisa-bisa aja nih. Alice kena Eve, masih bisa lompat-lompatan juga. Oke. Kita akan lihat nanti ke arah mana. Karena sama-sama belum punya gold laner nih kebetulan nih. Iya. Tapi kita lihat juga ya. Dimana kali ini gold lanernya kalau bisa dibilang Skylar agak cukup ditutup dengan cloudnya supaya tidak bisa bersinar lagi. Padahal walaupun dengan kondisi saat ini dia Fanny-nya bisa makan karena Skylar dengan cloud ya. Ya, tapi resiko sih Ji. Ngelihat tadi powernya dia pakai sprint sepede itu. Iya. Kayak Bukan purify loh. iya. Kondisi kayak tadi dan farming cepat banget juga. Kayaknya mendingan di ban sih. Respect adalah kunci. Yap. Atau bisa jadi Matrix yang berpindahkan nanti. Oke. Kufra di ban, tapi ada Ruby yang bisa dipakai Idol. Ruby bisa dipakai idol. Ruby. Cancellation ya lumayan sih. Buat nge-stopin juga, buat megangin juga. Apalagi dia pakai Fighter, Bane. Bisa aja nanti main front to back jadinya kan. Makan di depannya dulu pakai yang offended. Banyak opsinya nih. Dan ya kita melihat adanya Ruby yang diambil. Harusnya Ruby Romer ya. Ruby Romer ya. Ruby Romer nyimpen yang terakhir nih siapa nih untuk pelengkap buat Arge Hoshi. Karena kita harus melihat untuk dua pilihan bagi Dewa. Sekarang EXP yang belum tampak ya. Iya, Hylos ada. Kalau misalnya tiba-tiba ini akan ada Beatrix agak cukup mengerikan juga loh dari Kalau aku tim RRQ. Benar, mereka bisa mainin Beatrix-nya. Iya. Oke. Tapi mau kemana nih sekarang? Jangan lupa masih ada edit juga ya sebenarnya ya. Betul. Ayo, Ya, kemana edit ya? Kalau mereka butuh efek sisi edit pilihan dan export. Wow. Badan lagi mereka nggak punya stun pasti nih secara nggak langsung. Xbox dan siapa?
untuk satu gold laner yang bakal muncul. Moskow. Moskow. Oh, kembali ke Beatrix ya. Wow, Beatrix. Dan di kanan ini kalau misalnya mereka main Beatrix, mau main Brody gak? Brody cari landingnya ya. Dan Nathan ternyata. Gila, ini resikonya besar banget loh Nathan. Tapi ini Skyler, dia berani buat ambil resiko. Kayak memang ada Fanny, tapi entropinya kadang-kadang nih bisa gagalin Fanny. Kalau jangan entropi, super positionnya bisa buat Fanny-nya pusing meski seperti detik. Benar. Dan ya balik lagi nih hero power gitu loh. Ini hero pegangan. Dan mungkin dia percaya juga dengan covernya Idok buat nge-cancel nanti Fanny gerak ke arah dia. Tapi tetap sih early-nya ini bakal berat untuk Skylar. Gak segampang itu juga. Benar. Oke. Lihat dari RRQ kali ini mereka dengan line up Nathan yang sangat berani. Mampukah mereka mendapatkan jalan yang mulus satu tangga menuju ke arah upper bracket? Atau bahkan Dewa yang ternyata benar-benar membawa game ini ke game yang ketiga. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead half down. Oke, sebenarnya kalau dari draft kelihatan dua-duanya punya potensi yang sama. Mungkin ini nggak seburuk game pertama buat Dewa. Iya, mereka punya Fanny. Ya, mereka bisa lebih gerak lah daripada game sebelumnya. Harusnya. Ya, tapi ya sebagai catatan kalau Fanny-nya diem juga nggak ada apa-apa yang dilakukan. Sama aja. Bakal berat buat Dewa ya. Sama aja menurut Om Awa kan maksudnya. Harus ada jalan sih sebenarnya buat Dewanya. Mereka nggak boleh bermain pasif seperti game yang pertama. Mungkin makan gold lane kali ya. Jangan kasih Skylar kayak tadi sih. Iya, tadi Skylarnya bebas dan ini kan entropi lebih mahal ya karena dia ultimate bukan skill BMI. Oke, apalagi itu kan tadi informasi yang telah diberikan itu ketika kondisinya sedang ada survei dari viewers ya tentang apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Dewa. Mungkin menekan ke arah Skylar diperhatikan, didengarkan para penonton anak Dewa. Dan akhirnya apalagi dengan Nathan kali ini dengan Fanny, lebih enak sih harusnya bisa makan ke arah Nathan. Harus banget bahkan. Karena kalau di awalnya nggak kemakan, nanti itu impactnya bakal sampai mid game juga. Dari emblem attack speed untuk Bane. Lihat main Swift ya. Dan juga emblem assassin yang dipakai buat Bane. Tapi mungkin perbedaannya ini jelas ada di EXP nih. Karena Dairon kelihatannya lumayan terpressure. Ya, kesiksa memang. Bonyok sih lawan Xbox juga kan. Tapi sabar, inilah Tompat beda kasusnya. Iya. Karena nanti akan ada daerah yang gampang untuk mecahin ke arah Vidaga Armor-nya, habis itu langsung tiba-tiba bisa dimakan. Nah, intinya kapan Vidaga Armor pecah sih? Ya timing lah ya. Pembuktian juga. Dan Ray udah kelihatan sih sebenarnya tadi dia. Iya, visionnya jelas. Jelas banget. Harusnya visionnya jelas dan kali ini membuat para pasukan dari tim RRQ mereka coba untuk melakukan covering up ke Dairon atau mereka akan lepaskan. Karena dengan adanya turtle yang sudah sebentar lagi akan muncul, harusnya mereka sudah siap sih. Setup cepet ya. Dan jangan lupa Fanny, dia butuh purple dulu sebelum di turtle yang pertama. Kalau nggak dia susah banget untuk team fight. Yap. Dairon belum hit di level 4, butuh satu wave lagi, belum masuk. Dan turtle-nya sudah mulai di start dengan 4 pemain RRQ pushing. Harusnya nggak kontes sih, tapi lihat Dairon tetap bisa mengamankan posisi tersebut. Mueza berada di garis depan, turtle masih didapatkan. Dari Dairon masih mendapatkan Resident Stroke. A double stun didapatkan, first blood dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Dairon gak kenal kendor sama sekali. Lihat ini sang raja yang pernah terlupakan. Wah ini mengerikan. Power banget tuh kalitnya. Asli. Ya dan jangan lupa ya tadi ya. Karena dia masih level 3, dia butuh level 4. Dan level 4 ini didapatkan dari turtle yang dipecahkan tadi. Dan langsung bisa untuk open initiate. Dan akhirnya mereka unggul juga untuk first blood. Tapi memang tadi gerakan dari Dewa pun sebenarnya niat awalnya hanya delay aja sih. Betul. Para turtle-nya Ray-nya nggak mungkin sempat datang. Oke, Ray out of the wheel. Berhasil mencoba untuk memakan ke arah Rins. Cuma memang tindakannya berhasil. Gak dapat poin, bedanya itu doang, Lim. Ya lumayan lah ya ngebuang retribution juga. Tapi ini agresivitas early yang kita tadi sempat bahas. Kayaknya kurang jalan nih, bahkan sampai jungle-nya di invade Sujin. Iya udah mulai masuk Bane ya. Hero yang mungkin kelihatan cukup pelan sebenarnya untuk berjalan di map. Tapi dia masih bisa untuk mendapatkan objektif juga. Jadi ini lumayan berbahaya bagi Dewa. Mereka nggak bisa pegang di early game-nya. Dan mereka udah mulai sadar Nathan ini agak cukup berbahaya. Tapi lihat membuat manipulation bersama dengan Avatar of Guardian Red. Mereka berhasil menarik masa depan Rizya still survive. Masih selamat dari real world manipulation. Dan juga bahkan dari invasi yang dilakukan oleh Mueza dan juga Ray. Rins, mereka benar-benar miss dalam targeting yang sudah dilakukan. Azura mencoba bertahan.
Dan di depan sana, dari seorang Ido gagal untuk mendapatkan Azura, tapi flicker defensifnya telah dikeluarkan. Azura nggak boleh keluar, batang hidungnya biarkan saja plating dilakukan, karena kalau Azura keluar, ini bakal lebih parah. Plating plus point kill itu sama sekali nggak worth it. Dan sekarang nggak ada flicker Om untuk Azuranya Om, bisa jadi target selanjutnya. Full plating buat Skylar di bagian Ditabrak top. buffnya. Ini bencana. Kembali lagi keluar dari Idok di depan sana. Flick of defensif mencoba untuk menghindari sosok seorang Moesa. Tahun diberikan. Ada Tyre di depan sana. Cash Flick of defensif. Tapi nampaknya berhasil dari tim RRQ. Mereka berhasil dimakan satu point kill Idok. Tanpa Idok di turtle. Kayaknya mereka harus lebih worry. Tapi Dairon gak kenal takut. Memaksa dan ternyata itu dia. Memberikan badan untuk Skylar dan juga Rins. Mencoba untuk mempertahankan ke depan sana. Tenaga Skylar memberikan vision untuk pulang. Tapi Rinsia kembali lagi. Dewi Fortuna masih berada di pundak dirinya. Iya. Ray-nya di cancel tadi. Gak bisa selamat. Dan ini objektif bakal dipegang banget oleh RRQ. Ya, berarti kelihatan mengerikan ya, karena yang dapetin gold banyak dari tadi pengelihatnya Skylar yang dapetin satu demi satu. Oke, Skylar bukan hanya dapetin satu demi satu. Lihat Om, dia udah menuju item kedua. Ditambah lagi dengan turtle yang kedua. Makin fit lagi Skylarnya. Level kedua loh untuk RRQ. Dan Last Insanity. Ini dia, yang tadi benar. sempat kalian bicarakan. Kalau misalnya Dairon memang agak cukup sulit melakukan laning phase. Tapi semua itu akan berubah ketika sudah di level 4 ke atas. Ya, udah enak sih. Selama nggak ada Firaga, ya potensi killnya juga dari Sorizo nggak ada. Bahkan ini gerakan yang lebih aktif dari RRQ loh. Perbedaan gameplay dengan Ruby, ditabrak bahkan Sorizo-nya. Oke, tapi Dairon nampaknya kali ini harus mundur ke arah belakang. Damage telah diberikan Avatar of Guardian dan Flicker for defensive. Dairon lagi dan lagi. Ini dia. The Forgotten King. Tapi kembali lagi membuat semua tim yang ada di MPL Indonesia harusnya mengingat siapa Dairon sebenarnya. Ya, itu dia 5-man movement dari Dewa yang ternetralkan begitu saja. Oke, Dairon one power situation masih coba untuk bertahan, tapi lihat spray down, tidak akan peringatan. Dairon tidak mau terlalu terburu-buru, nampaknya kali ini untuk bisa mendapatkan point kill. Dia memilih untuk sabar, dia memilih untuk tenang, dia tidak mau untuk point kill yang sembarangan hanya dengan bertukar dengan dirinya. Dan itu self heal-nya itu loh yang bikin dia akhirnya nggak pulang lagi. Udah kill juga dia bisa lagi kalau mau. Tapi sepertinya ada trade juga. Skylar yang langsung turun ke bawah. Karena atasnya udah hancur juga sih. Ya, Yap, dan ini untuk player head to head ya antara Sorizo dan juga Dairon. Untuk ADA dipegang Dairon tadi, melihat atau mengingat betapa aktifnya dia juga untuk berjalan. Tapi di game ini, di game yang kedua, Dairon jauh lebih tenang di lane-nya dia. Karena mungkin ada pressure yang bisa diberikan juga dari Xbox yang dipakai tadi. benar. Dan aku ngelihat kalau dari tim Rebellion ya, dua XP laner mereka yang sangat saat ini masih ada di otak kita ya, Dairon dan juga Kars. Dan itu terbukti dengan Dairon sekarang membuktikan kualitas permainannya. Oke. Dari game pertama, ini hero powernya dia ini. Betul. Kemunculan pertama ya. Yes, sebenarnya. kemunculan dia naik down ya karena DJ Khalid ini. DJ kali. Tapi ngeliat pick Fanny-nya jadi nggak masuk ini. Iya, Belum saya dapat kill sama sekali. yang dari awal Fanny mungkin Tapi harus lihat bisa dari Sastra juga sosok seorang Case. Flicker power defensif dengan adanya sosok seorang Dairon yang masih bisa selamat depan sana. Dengan kehilangan seorang Reza. Tanpa ada Avatar of Guardian. Last Insanity mencoba untuk Case. dikontek oleh seorang Idok. Tapi satu moment kill dari Idok itu Oh, nggak cukup Skylar. poin. Tapi Skylar berhasil dimakan oleh seorang Sorizo. Walaupun begitu mereka coba untuk menukar dengan 2 point kill yang didapatkan oleh seorang Skylar. Masih tidak terlalu baik kondisi yang dimiliki dari tim Dewa karena mereka dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi Oh, Ritz! Ritz! Salah pick up, tapi Ray kali ini bakal coba diambil karena para pembuffnya. Dan harus mundur ke arah belakang. Dairon mencoba untuk melakukan sedikit manuver. Town mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Dairon. Masih bisa dikocek, tapi one last hit! Nggak bisa. Mencoba untuk memutar dirinya dengan Richie Sesom. Nampaknya nggak bisa, dan perfect turtle tetap di tangan dari RRQ. Walaupun Dewa berhasil meminimalisir kerugian yang mereka miliki. ya, Azura sih lebih tepatnya tadi dengan Reno Rapati dapetin Rins. Dia Nggak lihat maju gua. lagi juga ya tadi di sisi kanan karena Rinsnya habis out dari tim fight kan. Jadi dia bisa dieksekusi. ya, tapi objektif demi objektif juga diamankan RQ sekarang. Bagaimana untuk turtle perfectnya di-secure untuk Sutsujin I'm perpembaknya juga. offended menuju ke arah sosok seorang Sorizo. Karena kondisinya di sini Sorizo tidak memiliki cara flicker kembali. Tapi dengan all-in menuju ke Sorizo, dia masih punya Frega Armor dan loncat ke depan sana membuat dirinya masih selamat. Dan jawaban untuk ke arah Azura masih harus mereka pertimbangkan walaupun Skylar menjadi high ground yang sangat kuat. Ya, ini Skylar siapapun yang ditabrak nanti ya. Ya. Bakal cepat banget untuk bisa termeltdown. Terbukti tadi dari Muezanya yang ketangkep. Atau mungkin dengan Sorizo yang Viraga Armornya memang bakal cepat untuk di meltdown nanti. Bahkan itemnya langsung ke Immortal, dia sadar. Di item kedua dia butuh banget untuk second life-nya. Hati-hati dari damage-nya Azura nih. Dia udah hampir jadi Malefic juga.
Dan siapapun di depan termasuk dari Idok nanti yang ngebuka ataupun Dairen. Ini bisa loh ditembak terus Iya. dan bakal bonyok. Bisa hilang. Tapi lihat di depan sana dari Aidok. Kali ini gagal untuk bisa melakukan invasi. Dan kondisi yang cukup berbahaya membuat tim dari RRQ. Oh, coba memakan. Tahun diberikan juga seorang Idok Band Red yang gagal. Tapi Dairen! Dia memotong. Zoning out terjadi. Mencoba mendekat dengan ada sosok seorang Muesa. Sesama roamer masih worth it. Dan tadi kalau nggak Dairen tiba-tiba lakuin rotasi dan memotong ke arah Azura itu tim fight dipastikan menang Dewa. Ya, dia bisa ambil poin kill lagi. 2 poin kill minimal. Ya, makan Dairennya pun bisa jadi opsi tadi. Tapi ya, kali ini tanpa adanya roamer, Lord yang muncul, kayaknya nggak bakal buru-buru di setup juga. Bahkan untuk Dewa, mereka susah banget kalau mau setup. Ya karena kita melihat bagaimana Ray ini nggak terlalu main sebenarnya di game yang sekarang. Sulit om, kasihan banget dia berat nih. Ya kayak untuk ruang gerak buat Ray sendiri ini mau kemana dulu? Apakah memang dia harus join buat game fight atau better? Untuk Ray-nya ya udah split push seperti yang sekarang. Karena ini yang dibutuhkan kan, kayak sebuah peluang untuk bisa ngedistract RRQ yang mau jaga Ray-nya atau mungkin untuk mendapatkan objektif. Oke, tapi ini kita melihat di mana dari seorang Dairen sudah menggunakan Blood Armor. Tarik mereka memasang Avatar of God yang di tempat Muesa. Dia salah banget untuk bisa masuk lagi ke dalam sana dan Raging Session di depan sana membuat sosok dari Sokori tertumpang dengan Immortalnya. Walaupun bertukar dengan ada sosok dari Dairen, mereka berhasil mendapatkan Muesa ketika Case. Tiga hilang, lihat di belakang sana Case. Oh no. Ray seorang diri, gak ada Case, gak ada Ray. Lord terbuka dengan sangat bebas, tersisa Azura. Renal Apathy sekalipun mendapatkan Lord, chance-nya mungkin hanya 5% Lim dari 100. Dan enggak, itu bukan suatu hal yang baik juga. Masih bisa di-secure dari Lordnya untuk RRQ. Ya lihat betapa cepatnya semuanya termeltdown langsung. Kehadiran dari Nathan untuk Scaler ya tadi. Itu sangat mengganggu sekali dan Mueza pun kalau dia ada di tengah ketemu dengan damage seperti Nathan seperti itu ya udah langsung hilang pasti. Hilang sih, bonyok banget. Nah ini nih dimulai dengan tumbangnya Mueza juga dan di bagian belakangnya langsung dijauhkan. Raging Sandstorm untuk Dairen sendiri. Lihat Heplock Cannon. Iya, ditembak Ben tadi ya. Iya, meledak. Ya dan dia kena Deadly Grasp juga ya tadi ya. Kena efek Fear dari efek sana buat Ray. Dan menerima begitu banyaknya damage, full damage Skylar. Tapi masalahnya ya, ngelihat damage dari Azura, ini bisa juga loh. Mereka masih punya chance untuk nge-defend. Walaupun memang Skylar-nya udah terhitung damage yang gak ditahan lagi nih sejak debut hero Nathan di MPL ID season ke-8. Sekarang menjadi player Nathan terbanyak. 15 kali pick, win rate-nya buset. Tinggi banget. Tinggi loh itu di kompetitif itu tinggi banget. Sangat. Tapi lihat Dairen mencoba melakukan zoning out. Fokus mereka mencegar Sorizo. Wah, balikin. Deadly Cast dan Immortality tidak ada kali ini. Sorizo terperangkap tanpa adanya. Semua jawaban dimakan. Tidong! Blacker! Tidong! Berhasil mengorbankan jiwa dan raga tapi triple kill di tangan dari para pasukan RRQ. Ini bencana. Wih, sisa Lihat Case. ke arah bottom lane. Tersisa Case sebagai high ground defender dimiliki dari tim Dewa United. Wah, bawahnya dihancurin. Masih ada katapult. Tidak bisa. Kali ini mereka harus menunggu di arah mid lane. Karena mid lane adalah satu-satunya wave yang paling dekat. Menuju ke arah detik yang ke-11. Supaya bantuan dari Dewa akan coba hadir kembali. Tapi lihat Skylar. Wipe out. Wipe out. Ini bencana. Sang raja dari segala raja. Memuluskan jalan mereka ke upper bracket. Clean sweep dari sang raja yang mengubur lagi kali ini. Escape red zone. Misi dari Dewa yang belum bisa berjalan dengan baik. Bahkan satu langkah lebih dekat lagi dari RRQ untuk upper bracket. Wow, lebih bersih lagi kemarin buat RRQ Hoshi di game yang kedua tadi. Semua dipegang lagi-lagi dari awal. Tidak memberikan peluang sama sekali untuk Dewa keluar dari situasi sulit. Yes, RRQ. Satu anak tangga sudah dia injak. Tersisa satu anak tangga terakhir untuk menuju